Pagi adik-adik semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sifat koligatif larutan. Nah, sebelum masuk materi ini, ada beberapa hal yang harus adik-adik ketahui dan beberapa hal yang harus adik-adik ingat terlebih dahulu. Yang pertama, apa itu larutan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh larutan yang adik-adik temui apa? Nah, ya, ada yang namanya larutan gula. Ketika adik-adik membuat larutan gula, terdiri atas apa saja? Terdiri atas air dan gula ya. Nah, mana yang paling banyak antara air dan gula? Ketika dicampurkan, yang paling banyak adalah air yang disebut dengan zat pelarut. Sedangkan gula lebih sedikit ketika kita campurkan yang disebut dengan zat terlarut. Ketika kita mencampurkan antara gula dan air ini dan kita aduk, apakah masih terlihat bentuk gulanya ketika adik-adik aduk? Ya, sudah tidak terlihat lagi ya, karena ketika zat pelarut dan zat pelarut yang dicampurkan, dia akan terbentuk larutan yang bersifat homogen. Nah, jadi apa itu larutan? Larutan adalah campuran zat pelarut dengan zat terlarut yang bersifat homogen. Nah, setelah itu apa yang harus diketahui? Selanjutnya yaitu tentang faktor Van Hoff. Apa itu faktor Van Hoff? Yaitu ketika jika konsentrasinya sama, larutan elektrolit memiliki jumlah zat terlarut lebih banyak dari larutan non-elektrolit. Nah, di sini faktor Van Hoff dilambangkan dengan I. Dengan rumus I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Di mana alfa ini merupakan derajat ionisasi ion dan N merupakan jumlah ion. Selanjutnya nih, apa yang harus adik-adik ketahui? Ini kan ada larutan non-elektrolit, berarti adik-adik harus mengenal apa itu larutan terkuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Adik-adik harus bisa membedakannya ya. Elektrolit itu yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan non-elektrolit yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya apa? Kalau untuk elektrolit kuat ini, contohnya asam kuat dan basa kuat. Asam kuat apa saja? Ada HCl, H2SO4. Sedangkan kalau basa kuat apa contohnya? Ada KOH, NaOH, CaOH 2 kali. Bagaimana dengan elektrolit lemah? Contohnya CH3, COOH, HF. Nah, kalau untuk non elektrolit contohnya C6H12O6. Nah, ini beberapa contoh dari larutan elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Masih banyak lagi ya, harus adik-adik gali lagi dan ingat lagi. Nah, kita masuk ke contoh soal elektrolit kuat. Pada elektrolit kuat ini, alfanya sama dengan 1. Di sini elektrolit apa contohnya? H2SO4. Coba kita lihat. H2SO4 dia terurai menjadi 2H+ tambah SO4 2-. Nah, di sini ada berapa ion?
ada 3 ion. Yang pertama 2 ion dari H+ dan 1 ion dari SO4-. Kita masuk ya ke rumusnya. I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. 1 ditambah N-nya tadi ada 3 ya. 3 dikurang 1 dikali alfanya 1. Berapa? 1 ditambah 2 sama dengan hasilnya 3. Apa yang dapat kita simpulkan? Untuk elektrolit kuat ini, I-nya sama dengan jumlah N-nya. I sama dengan jumlah N. Yang kedua, elektrolit lemah. Elektrolit lemah ini memiliki alfanya besar dari 0, kecil dari 1. Pada contoh ini kita misalkan alfanya 0,5. Apa contoh elektrolit lemah? CH3COOH. CH3COOH ini terurai membentuk CH3COO- ditambah H+. Nah, ada ion CH3COO- dan H+ ya. Jadi ada berapa ion di sini? Yang terurai ada 2. Kita hitung ya kelompoknya. I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. 1 ditambah alfanya N-nya berapa? 2 ya. 2 dikurang 1 dikali alfa 0,5 sama dengan 1 ditambah 1 dikali 0,5. Berapa hasilnya? I sama dengan 1,5. Nah, perhatikan. Untuk elektrolit lemah ini, I-nya itu besar dari 1 ya. Nah, contoh yang ketiga, non elektrolit ya. Non elektrolit. Apa yang adik-adik kita lihat non elektrolit? Non elektrolit ini dia tidak terionisasi sama sekali sehingga alfanya sama dengan 0. Contoh C6H12O6. Mari kita hitung ya I-nya. I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Kita masukkan 1 ditambah N dikurang 1 dikali 0. Apapun yang dikalikan 0 hasilnya 0 ya. Jadi sehingga I ini hasilnya 1. Untuk non elektrolit kesimpulannya I Van Hoff sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sifat koligatif larutannya ya. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan itu sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Maksudnya apa sih Kak? Maksudnya di sini ketika jumlah zat terlarutnya banyak, maka sifat koligatif larutannya semakin besar. Contohnya, ini adalah larutan A, ini adalah larutan B. Ketika jumlah gula ya tadi contohnya, ketika gula kita tambahkan 10 gram di pada larutan B, kita tambahkan gula sebanyak 20 gram. Nah, di sini mana yang zat terlarutnya paling banyak? Yang pada B ya. Sehingga sifat koligatif larutan B lebih besar daripada sifat koligatif larutan A. Sifat koligatif larutan A B lebih besar daripada A ya. Nah, seperti itu maksudnya. Di sini apa saja sifat-sifat koligatif larutan? Yang pertama, penurunan tekanan uap yang disebut dengan delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih dinamakan dengan delta B. Yang ketiga, penurunan titik beku dinamakan delta F. Sedangkan osmotik. Nah, jadi harus diingat ya apa itu sifat koligatif larutan.
Sifat kualitatif larutan yaitu dipengaruhi oleh jumlah zat terlarutnya. Jumlah zat terlarut ini bisa dihitung dengan secara sistematis. Yang pertama, ya, yaitu molaritas. Molaritas itu rumusnya dengan massa zat terlarut dikali 1000 per ml zat terlarut kali volume larutan. Volume larutan ini harus dalam bentuk mililiter ya. Nah, yang kedua, molaritas. Molaritas rumusnya M sama dengan massa zat terlarut dikali 1000 per ml zat terlarut dikali massa pelarut. Pada massa pelarut ini satuannya dalam bentuk gram. Lanjut, fraksi mol. Nah, fraksi mol ini ada yang namanya fraksi pelarut, ada fraksi terlarut. Apa sih fraksi pelarut dan terlarut ini? Apa perbedaannya? Untuk fraksi pelarut yang bisa digambarkan dengan XP. Ini XP ya, perhatikan. Ketika XP ditanya, maka NP yang di atas. Nah, NP per mol pelarut per mol pelarut ditambah mol terlarut. Sedangkan untuk fraksi telarut yang dilambangkan dengan XP. Nah, kalau XP ditanya berarti di atasnya T ya. Mol terlarut per mol pelarut ditambah mol terlarut. Nah, kita bahas ya satu persatu. Dari sifat kualitatif larutan ini, yang pertama, penurunan tekanan uap yang dilambangkan dengan apa tadi? Delta T. Salah satu contoh dari penurunan tekanan uap ini yaitu laut mati yang berada di Yordania plus Palestina. Nah, dimana pada laut mati ini kita bisa mengapung dan kita tidak akan tenggelam ya. Kenapa? Karena pada lautan mati ini merupakan contoh penurunan tekanan uap laut yang tidak mudah menguap. Nah, seperti apa sih penurunan tekanan uap ini? Coba bandingkan dua lautan ini. Ini ada lautan A, ini ada B, itu pelarut. Nah, pada pelarut ini banyak sekali zat yang menguap. Sedangkan pada lautan kan berarti ada campurannya, bukan hanya pelarut saja, hanya sebagian yang tidak sebanyak dari pelarut yang menguap. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena penguapan terhalangi oleh zat yang kita masukkan. Contoh misalnya ada gula ya, berarti gula itu memperlambat terjadinya penguapan. Dapat disimpulkan ya, antara larutan dan pelarut, mana tekanan uapnya yang lebih besar, yang penguapan yang lebih banyak yaitu pada pelarut ya. Menurut Kokoro, tekanan uap itu berbanding lurus dengan fraksi mol, sehingga P sama dengan P0 dikali XP. Apa itu P? P tadi tekanan uap larutan, P0 itu tekanan uap pelarut. Nah, bagaimana dengan penurunan tekanan uapnya? Penurunan tekanan uap itu gampangnya dengan delta P. Delta P sama dengan P0 dikali X terlarut. Nah, sudah paham kan adik-adik beberapa sifat kualitatif yang kita pelajari tadi? Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, tekanan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Yang keempat, tekanan osmotik. Nah, kalau sudah paham, adik-adik harus terus belajar ya untuk mengulang pelajaran agar lebih lancar dan lebih paham. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.